Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab, dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti persekutuan doa pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk boleh bersama-sama menyatukan hati kami di dalam doa, dan juga di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang boleh kami dengarkan bersama-sama, supaya semuanya itu membekali kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32
ayatnya yang pertama sampai ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunannya yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, renungan di doa pagi hari ini bertema biji mata Tuhan. Saudara, renungan ini mau bicara tentang mata. Kalau kita memperhatikan organ tubuh kita, mata adalah organ tubuh yang penting, tapi juga organ tubuh yang rapuh. Karena itulah Tuhan menciptakan mata dengan perlindungan yang ekstra. Tuhan menciptakan mata dengan proteksi yang luar biasa. Coba kita perhatikan, saudara. Mata seseorang itu pasti akan dilindungi oleh rongga yang dikelilingi oleh tulang-tulang kita yang kuat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mata juga dilindungi oleh kelopak mata. Bahkan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bila ada sesuatu benda yang mau masuk ke dalam mata kita, maka dengan refleksnya mata kita itu atau kelopak mata kita itu akan tertutup. Dan ini tentu akan melindungi dari benda-benda yang bisa masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan juga, mata juga dilindungi oleh alis mata dan bulu mata. Jika mungkin satu waktu kita berkeringat, gitu ya, lalu mata itu dengan sendirinya akan dilindungi oleh alis mata atau bulu mata kita. Sehingga bisa menyaring tetesan atau cairan ataupun juga keringat yang ada dekat mata kita. Nah, saudara, dari sinilah kita bisa memperhatikan bagaimana Tuhan memperlengkapi mata kita dengan perlengkapan yang luar biasa itu. Dan tahukah kita, saudara, kalau kita memperhatikan ungkapan yang dipakai di dalam kitab Ulangan ini biji mata,
maka kita akan tahu bahwa di dalam bahasa Ibraninya, biji mata itu adalah kison bit ayin. Apa artinya itu, saudara? Kalau ini diterjemahkan di dalam satu terjemahan bebas bahasa Inggris, maka artinya adalah a little man atau a doctor of the age. Jadi artinya, saudara, apabila satu waktu kita memandang mata orang lain, maka di sana kita melihat ada seseorang seperti manusia kecil atau boleh dikatakan seorang saudara di mata orang itu. Siapa orang itu? Tidak lain adalah diri kita sendiri. Dan saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita juga melihat bagaimana umat Israel disebut oleh Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Apa artinya itu? Artinya, saudara, betapa berharganya umat Israel dalam pandangan mata Tuhan. Dan bukan saja berharga, mereka benar-benar dilindungi, diproteksi sedemikian rupa oleh Allah. Nah, kita juga melihat, saudara, bagaimana umat Israel dalam pengalaman imannya berulang-ulang kali mengalami perlindungan di dalam Tuhan. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun, satu daerah yang tandus, yang panas terik sedemikian rupa, yang berdebu, yang mungkin untuk mendapatkan makanan atau minuman sangat sulit sekali. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka. Padahal berulang-ulang kali juga umat Israel seringkali mengecewakan hati Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang bebal, bangsa yang memberontak, bangsa yang ingin berjalan dengan kepentingannya sendiri. Namun demikian, Allah tetap menjaga mereka. Makanya ketika kita membaca dalam Ulangan 32 ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya dia sebagai biji matanya. Saudara, tentu menjadi pertanyaan buat kita. Mengapa umat Israel layak mendapatkan kasih Tuhan? Apakah mereka lebih hebat, lebih kuat, atau lebih baik dari bangsa yang lain? Ternyata tidak juga. Allah memilih bangsa Israel bukan karena kelebihannya, bukan karena kehebatan atau kebaikannya, tetapi karena kasih Allah lah yang mau ditunjukkan kepada umat Israel. Tidak hanya kasih Allah, tetapi Allah ketika sudah menyatakan perjanjiannya kepada umatnya, maka perjanjiannya itulah yang akan dipegang teguh. Hal ini didasarkan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 9 yang mengatakan demikian, saudara. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa-bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang teguh pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi saudara, kita melihat di sini karena kasih dan perjanjian Allah lah yang membuat bangsa Israel tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalau ini juga dikaitkan dengan kehidupan kita, saudara.
Bukankah saudara dan saya juga adalah bagian dari perjanjian Allah? Bukankah saudara dan saya ada dalam kasih setia Tuhan? Kalau kita memperhatikan saat ini saudara, kita tahu semua masa pandemi adalah masa yang sangat panjang. Kita tidak pernah menduga bahwa situasi sekarang ini sampai sedemikian lamanya. Kita tidak pernah tahu apakah setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, atau berapa tahun, berpuluh tahun lagi yang mungkin orang bisa menemukan vaksin. Dan bila vaksin itu pun juga ditemukan, apakah dengan demikian penularan tidak akan terjadi? Kita tidak punya kepastian itu. Tapi apapun itu juga saudara, tentu kita menyadari bahwa di tengah-tengah situasi seperti inilah yang terpenting buat kita. Bukan apa yang akan kita alami ke depan, tetapi yang penting buat kita bahwa Allah telah meletakkan kita dalam perlindungannya. Sebagaimana umat Israel adalah biji mata Allah, maka saudara juga adalah biji mata Allah. Itulah sebabnya kita senantiasa percaya bahwa pergumulan-pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang berat sekalipun, yang sulit, yang kita alami, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menjadi biji mata Allah bukan berarti kita dijauhkan dari pergumulan atau pencobaan-pencobaan hidup. Menjadi biji mata Allah, kita tetap akan ditantang oleh pergumulan itu. Tapi ini yang terpenting, bahwa di tengah-tengah pergumulan itu ada jalan keluar bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami datang di pagi hari ini untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Kami berdoa untuk kerjasama antara pemerintah pusat dan juga daerah-daerah dalam menanggulangi penularan COVID-19. Kami berdoa khususnya bagi daerah-daerah yang masih tinggi tingkat penularannya, seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga DKI Jakarta. Kami berdoa agar pemerintah daerah mampu mendisiplinkan masyarakat agar mereka taat dalam protokol kesehatan supaya jumlah penularan ini dapat diatasi. Kami berdoa untuk para tim medis yang sungguh-sungguh menjalankan tugas mulia, mempertaruhkan hidup mereka. Biarlah Tuhan melindungi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas dan juga kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa untuk penyaluran bantuan sosial ke masyarakat agar tepat sasaran, dan juga kami berdoa untuk para pengusaha agar mampu menjalankan bisnis mereka dan dapat mengatasi situasi sehingga gelombang pemutusan hubungan kerja dapat dikurangi. Kami juga berdoa saat ini untuk bencana alam baik yang terjadi di Palopo maupun juga bencana rob di Muara Angke. Biarlah pemerintah daerah mampu mengatasinya sehingga masyarakat yang mengalami bencana mendapatkan jalan keluarnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah-ibadah streaming yang dilaksanakan oleh gereja. Tuhan berkati supaya mampu menguatkan iman umat di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah Engkau juga mengaruniakan sukacita, hikmat, dan juga kebijaksanaan dalam hidup mereka.
Dan bagi yang merencanakan pernikahan, mereka juga Engkau tolong untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga semuanya pada akhirnya berjalan dengan lancar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Kiranya mereka juga tetap ada dalam kekuatan iman mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk masa relaksasi di dalam kehidupan keluarga. Biarlah kehidupan keluarga senantiasa ada dalam kesehatian, saling support satu kepada yang lain. Kami juga berdoa untuk persiapan para guru, dosen di dalam memasuki tahun ajaran akademik yang baru. Biarlah persiapan-persiapan ini mampu berjalan dengan baik setahap demi setahap, sehingga sekolah-sekolah dan kampus dapat menjalankan tugas mereka dan nara didik kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk seluruh doa-doa yang kami naikkan. Inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.